Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musade berkarakter berbudaya. Baik, apa kabarnya anak-anakku semua? Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia melalui video kembali. Bertemu dengan Bu Fitria dengan keadaan sehat walafiat. Semoga kalian juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Tetap sering mencuci tangan dan tetap berpergian menggunakan masker. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Silahkan sikap sempurna terlebih dahulu. Kita awali dengan doa membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, sebelum Bu Fitria menyampaikan materi apa yang akan kita pelajari hari ini, coba kalian perhatikan kutipan teks di atas ini. Dibaca mulai dari judul hingga baris. Setelah itu, kalian juga bisa perhatikan contoh kutipan teks di atas ini. Dibaca dari judul hingga paragrafnya. Kedua contoh teks ini tadi adalah termasuk dari contoh yang ada tokoh, kemudian ada latar tempat, ya. Bisa dibilang teks apa? Teks cerpen. Berarti hari ini kita akan belajar tentang teks cerpen. Masih ingat? Semoga kalian masih ingat ya, karena kita sudah menyinggungnya di minggu-minggu lalu. Baik, kali ini kita akan belajar tentang materi teks cerpen. Masih ingat? Minggu lalu kita sudah belajar sedikit tentang materi teks cerpen. Kali ini kita akan mengulasnya lebih mendalam. Tujuan pembelajaran teks cerpen kali ini adalah peserta didik dapat menyajikan teks cerpen. Artinya apa? Secara tidak langsung kalian harus bisa membuat teks cerpen dengan hasil karya kalian sendiri. Nah, itu adalah sebagai penilaian keterampilan. Kemarin-kemarin kalian sudah belajar teks cerpen terkait dengan unsur dan struktur. Itu adalah sebagai penilaian pengetahuan. Nah, kali ini berupa penilaian keterampilan, yaitu kalian harus bisa menulis teks cerpen sesuai dengan karya kalian, sesuai dengan ide kalian. Langsung saja kita akan belajar mulai dari unsur-unsurnya. Baik, kali ini kita akan mengulas materi tentang unsur-unsur teks cerpen. Seperti yang kalian ingat, kemarin kita sudah belajar unsur-unsur teks cerpen. Unsur teks cerpen itu ada dua, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kali ini kita akan belajar unsur intrinsik terlebih dahulu. Unsur intrinsik ini terdiri dari 7 unsur. Yang pertama yaitu tokoh, yang kedua penokohan, yang ketiga latar, yang keempat alur, yang kelima sudut pandang, yang keenam amanat, dan yang ketujuh adalah gaya bahasa. Semoga kalian masih ingat ya materi yang kemarin terkait dengan unsur intrinsik ini. Tokoh. Tokoh itu adalah pelaku dalam cerita. Misalkan pelakunya ada yang bernama Andi, ada yang bernama Susi, atau bisa tokoh sebagai hewan juga bisa, atau tokoh sebagai pejabat, guru, presiden, itu juga termasuk tokoh. Kemudian penokohan. Penokohan itu apa? Penokohan adalah watak atau sikap dari pelaku. Misalkan tadi tokohnya ada Andi. Penokohannya berupa sikap Andi itu seperti apa? Baik hati, jujur, atau suka menolong, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada latar. Latar itu terdiri dari 3, latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Yang keempat ada alur. Alur adalah jalan cerita. Jalan ceritanya bagaimana? Apakah ada konflik atau masalah? Terus bagaimana penyelesaiannya? Nah, itu di alur harus dibahas. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang ini adalah cara pengarang bercerita menggunakan sudut pandang orang keberapa. Ada orang pertama dan ada orang ketiga.
Selanjutnya amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita pendek tersebut. Misalkan pesan atau amanatnya adalah tidak boleh membuli orang lain, tidak boleh mengejek orang lain, atau kita harus bekerja keras untuk mencapai usaha yang kita inginkan. Itu contoh dari amanat. Yang terakhir adalah gaya bahasa. Gaya bahasa ini nanti menyangkut dengan bahasa atau kata-kata yang digunakan oleh pengarang di dalam teks cerpen. Jadi apabila kalian akan membuat teks cerpen, nantinya harus ada 7 unsur intrinsik ini. Harus ada tokoh, harus ada penokohan, harus ada latar, alur, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini adalah unsur yang tidak ada di dalam cerita. Jadi dia berada di luar cerita. Yang terdiri dari nilai-nilai. Nilai apa saja? Ada nilai moral, budaya, sosial, dan nilai agama. Maksudnya bagaimana? Di dalam sebuah cerita pendek pasti akan mengunggulkan suatu nilai. Apakah itu nilai moral terkait dengan baik dan buruk perilaku seseorang, atau nilai budaya, budaya masyarakat seperti dalam upacara ngaben di Bali atau upacara pada saat ada orang meninggal, seperti itu. Itu juga termasuk dalam nilai budaya. Atau nilai sosial terkait dengan interaksi dengan masyarakat, bagaimana hubungannya dengan masyarakat lain, seperti itu. Dan yang terakhir adalah nilai agama, yaitu nilai-nilai yang menunjukkan tentang ketuhanan. Jadi ada 4 unsur ekstrinsik yang harus kalian pahami. Jadi dalam membuat teks cerpen harus ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik harus ada semuanya, harus ada 7 unsur ini. Sedangkan unsur ekstrinsik kalian bisa memilih salah satu, apa yang ingin ditonjolkan atau apa yang ingin diunggulkan. Apakah nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, atau nilai agama. Selanjutnya yaitu tentang struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen terdiri dari 6, yaitu ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin, bahwa abstrak itu tidak harus selalu ada di dalam teks cerpen. Jadi sifatnya adalah pilihan. Ini tidak harus selalu ada. Jadi kalian dalam menulis teks cerpen boleh langsung ke orientasi. Orientasi apa sih? Pengenalan. Pengenalan tokoh yang akan diceritakan atau pengenalan latar, tempatnya di mana, waktunya kapan. Itu sudah termasuk orientasi. Yang ketiga, kalian bisa langsung ke komplikasi. Apa itu komplikasi? Komplikasi adalah alur cerita berupa sebelum ada masalah hingga ada masalah. Jadi harus ada konfliknya. Konfliknya apa? Masalahnya mau apa yang kalian tunjukkan di dalam cerita itu. Yang selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi ini masalahnya memuncak. Jadi masalahnya sudah paling besar muncul di evaluasi. Setelah itu resolusi, masalahnya mulai mereda dan ada solusi dari masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah koda. Koda ini berupa pesan atau amanat yang ingin disampaikan pengarang. Bisa kalian tulis di dalam cerita pendek tersebut di bagian akhir. Ini sama halnya dengan abstrak. Sifatnya tidak harus ada. Jadi kalian boleh langsung ke orientasi dan selesai di resolusi. Tetapi kalian juga boleh menulis dari abstrak hingga koda. Misalkan kalian ingin menulis tentang pandemi COVID-19 ini. Boleh ditulis sebagai ide teks cerpen kalian, tetapi harus ingat dimunculkan unsur intrinsiknya, dimunculkan unsur ekstrinsiknya, dan harus ada 6 struktur ini atau 4 struktur teks cerpen.
Misal kalian ingin menulis tentang pandemi COVID-19. Tulis dulu masalahnya apa yang ingin kalian bahas. Puncak masalahnya apa? Oh, misal kamu atau nanti diberi nama tokoh Rina. Rina kesulitan dalam belajar, sampai-sampai dia jenuh dan putus asa. Itu bisa dijadikan masalah. Dan ingat, di dalam teks cerpen harus ada dialog. Tidak boleh monolog. Tidak boleh hanya cerita tentang aku, tetapi harus ada dialog. Boleh dialog tokoh aku dengan ibu atau dialog tokoh aku dengan teman. Yang jelas harus ada dialog. Itu adalah unsur yang sangat penting yang harus ada di dalam teks cerpen. Jadi diingat, ketika menulis teks cerpen, kalian harus merangkai kerangka dulu. Tokohnya mau siapa, ceritanya mau tentang apa, masalah yang ingin ditunjukkan tentang apa, dan penyelesaian masalahnya seperti apa. 4 itu saja sudah cukup, kemudian bisa kalian kembangkan menjadi teks cerpen yang utuh. Yang pertama, pilih tema terlebih dahulu. Temanya mau apa? Mau pandemi COVID-19 boleh, mau tentang keluarga juga boleh, mau tentang adik juga boleh, atau mau tentang sekolah juga boleh. Kemudian dipilih nama tokohnya siapa saja. Mau memunculkan 2 tokoh saja boleh, 3 tokoh saja juga boleh. Misal nama tokohnya Andi, Rudi, dan Ibu misal, itu boleh. Atau nama tokohnya aku, Rina, dan Ayah juga boleh. Atau tentang persahabatan saja juga boleh. Kemudian setelah memilih tema dan menentukan tokohnya siapa saja, kalian bisa langsung memikirkan masalah apa yang ingin ditimbulkan. Misalkan pada saat tema persahabatan, bisa kalian memilih masalah yang satu tidak jujur dengan yang lain, kemudian menimbulkan masalah, menimbulkan kebohongan-kebohongan yang lain. Itu bisa dijadikan masalah. Kemudian setelah menentukan masalah, bisa kalian tentukan pesan yang ingin disampaikan apa. Nah, dari 4 ini kalian bisa menulis teks cerpen secara utuh. Jadi kalian bisa mengangkat ide atau tema dari pengalaman kalian sendiri. Misal mulai dari yang membantu orang tua, misal dari yang persahabatan sama temannya, teman sejati, misal, atau tentang COVID ini, atau misal tentang sekolah kalian dulu bagaimana pengalamannya. Nah, kalau kalian bingung, kalian bisa cari contohnya di dalam Google. Tetapi ingat, tidak boleh copy paste ya, tidak boleh plagiarisme. Jadi idenya boleh sama dengan yang di Google, tapi kalimat atau kata-katanya harus kalian ganti sendiri. Seperti itu. Jadi diingat, ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik, dan ada struktur teks cerpen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tugas kali ini adalah kalian harus membuat teks cerpen. Seperti tadi yang sudah Bu Fitria sampaikan, kalian bisa mencicilnya dengan menulis 4 kerangka. Yang pertama, tentukan dulu temanya. Yang kedua, tokohnya siapa saja. Yang ketiga, masalahnya mau seperti apa. Dan yang terakhir adalah amanatnya apa. Nah, tugas ini dikumpulkan secara daring atau secara online melalui Google Classroom. Nantinya akan Bu Fitria siapkan tempat pengumpulannya. Nah, ada 2 langkah. Yang pertama, nanti kalian harus mengisi 4 kerangka tadi di dalam Google Form yang nantinya akan Bu Fitria bagikan. Langkah kedua adalah hasil karya kalian secara utuh. Jadi, langkah pertama, kalian harus menyiapkan 4 kerangka tadi, tema, tokoh, masalah, dan amanat. Setelah itu selesai, kalian tulis atau kalian kembangkan menjadi teks cerpen secara utuh. Tulislah di buku tulis atau di kertas sobekan yang nantinya bisa kalian foto dan bisa kalian upload di Google Form. Jadi ada 2 langkah. Langkah pertama nanti Bu Fitria siapkan di Google Classroom berupa kerangka teks cerpen yang akan kalian buat. Yang kedua adalah teks cerpen secara utuh. Ingat, penilaian ini akan menjadi penilaian keterampilan kalian. Apabila kalian tidak mengumpulkan tugas, berarti kalian tidak mempunyai nilai keterampilan. Dan ingat juga bahwa kalian tidak boleh memplagiasi atau copy paste di dalam internet.
Boleh mengambil ide cerita dari sana, tetapi tokoh, bahasa, dan kalimatnya harus kalian ubah menjadi kalimat kalian sendiri. Sampai sini paham ya? Bu Fitria tunggu hasil teks cerpen kalian. Nantinya cerpen-cerpen hasil karya kalian akan Bu Fitria print dan akan Bu Fitria jilid jadi satu tiap kelas, sehingga nanti bisa menjadi bukti bahwa kalian mengerjakan atau tidak. Semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran daring ini dan semoga kita akan segera bertemu. Terima kasih, cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.